Terapkan penyelesaian perkara dengan mekanisme restoratif justice, Kejaksaan Negeri Tulung Agung Jawa Timur menghentikan penuntutan 4 perkara. Kasus yang berhasil diselesaikan di luar jalur hukum tersebut atau peradilan tersebut mayoritas adalah kasus kecelakaan lalu lintas. Sampai dengan Juli 2022, Kejaksaan Negeri Tulung Agung Jawa Timur telah menyelesaikan 4 perkara melalui mekanisme restoratif justice atau keadilan restoratif. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Kejaksaan Negeri Tulung Agung, Teguh Ananto, usai mengisi seminar di kampus UIN 1 Tulung Agung. 4 perkara yang berhasil diselesaikan di luar jalur hukum peradilan tersebut, 3 diantaranya adalah kasus kecelakaan lalu lintas dan 1 kasus pencurian. Saat ini pihaknya juga tengah menyelesaikan 1 kasus penganiayaan antara adik kakak dan masih menunggu persetujuan dari Kejaksaan Agung. Restoratif justice merupakan upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan dengan mengedepankan mediasi antara pelaku dengan korban. Menurut Teguh Ananto, penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice ini selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila kedua. Kan dengan seminar ini kami sudah saya sampaikan tadi dalam closing statement bahwa kami menginginkan adanya persepsi yang sama antara para penegak hukum, sivitas baik dosen maupun kepada mahasiswa, bahwa untuk mencari suatu keadilan itu kan tidak harus hanya berdasarkan hukum toh, tapi harus hati nurani. Maka di sini kami sampaikan kepada semua peserta ini bahwa penegakan hukum itu bukan hanya berdasarkan hukum, tapi ditambah lagi yaitu dengan hati nurani. Disitulah esensi daripada restoratif justice. Sudah berapa kasus yang diselesaikan secara restoratif justice di Kejaksaan Negeri Tulung Agung? Untuk perkara yang sudah diselesaikan melalui restoratif justice di Kejaksaan Agung itu sudah ada 4. Yang 3 itu adalah perkara laka dan yang 1 adalah perkara pencurian. Namun yang ini sudah dalam proses, ini ada 1 lagi yaitu perkara penganiayaan yang melibatkan kakak kandung sama adik. Jadi kakak beradik, mereka kelahi. Kemarin sudah kita proses upaya mediasinya dan kedua belah pihak baik dari tersangka, keluarga korban maupun ibu kandungnya sendiri juga sudah saling memaafkan dan meminta kepada kami untuk dilakukan restoratif justice. Untuk tersangkanya sendiri saat ini masih kita lakukan penahanan karena harus menunggu persetujuan daripada Kejaksaan Agung untuk dilakukan restoratif justice. Kalau dari kacamata hukum, output apa yang diharapkan dari RJ ini? Kalau dari kacamata hukum ya, bahwa RJ ini kan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Bahwa dengan RJ itu hukum itu sudah tidak lagi tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Tapi persamaan di muka hukum, equality before of the law, itulah hakikat daripada RJ itu sendiri. Sementara itu, melalui seminar bertema restoratif justice melalui pendekatan humanisme demi mewujudkan keadilan masyarakat yang dihadiri kalangan akademisi, mahasiswa, di mana penegakan hukum untuk mencari keadilan bukan hanya dengan hukum saja, tetapi juga harus menggunakan hati nurani. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Neda Wiyanto melaporkan.